Hi everyone, welcome back to my channel Zezignesia Education. Oke, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang update kebijakan terbaru LPDP 2022, khususnya pada seleksi wawancara. Nah, teman-teman yang mungkin sekarang sedang mempersiapkan wawancara, nah itu teman-teman ada beberapa kebijakan-kebijakan terbaru yang berbeda dengan seleksi-seleksi pada tahun sebelumnya, gitu ya. Nah, jadi teman-teman perlu mempersiapkan hal-hal ini gitu kan supaya teman-teman benar-benar mantap dalam persiapannya. Nah, lalu juga saya juga sudah mencoba untuk mengumpulkan ya beberapa referensi tentang pertanyaan-pertanyaan seputar wawancara LPDP yang terbaru gitu kan berdasarkan pengalaman awardee yang diwawancara pada tahun sebelumnya. Nah, semoga kebijakan-kebijakan atau misalnya hal-hal yang mungkin akan dilakukan ini bisa membantu teman-teman ya dalam mempersiapkan secara maksimal gitu kan wawancara LPDP. Nah, yang pertama adalah yang paling berbeda antara wawancara LPDP di tahun sebelumnya dengan yang sekarang ini nih yang teman-teman akan dilaksanakan adalah yang platform yang digunakan. Kalau saya 2019 itu wawancaranya tuh masih luring gitu kan, masih secara langsung. Lalu di 2021 juga yang awal gitu kan, kalau tidak salah ya mohon maaf kalau saya keliru, itu masih luring. Tetapi yang kemarin di wawancara yang akhir 2021 itu teman-teman dilaksanakan sudah menggunakan via Zoom. Nah, yang sekarang juga wawancaranya itu mungkin laksanakan melalui Zoom gitu kan, jadi secara online, secara daring. Nah, jadi agak sedikit berbeda gitu ya persiapan teknis antara yang luring ya dengan yang daring gitu ya. Nah, mungkin beberapa hal berikut ini yang bisa teman-teman lakukan supaya teman-teman bisa maksimal gitu kan ketika pelaksanaan wawancara LPDP. Yang pertama, teman-teman ketika pelaksanaan secara daring pastikan bahwa laptop yang teman-teman akan gunakan itu benar-benar bisa berfungsi secara maksimal. Saya tidak menyarankan dengan menggunakan handphone. Saya benar-benar mewajibkan teman-teman untuk menggunakan laptop. Kenapa? Karena takutnya sewaktu-waktu wawancara itu minta share screen gitu kan. Nah, coba tampilkan dokumen ini, coba tampilkan dokumen ini. Nah, itu kan sangat repot kalau misalnya menggunakan handphone. Artinya terbatas lah gitu kan, meskipun kita bisa mencoba memaksimalkannya. Tetapi kalau misalnya dengan menggunakan laptop, teman-teman sudah bisa mempersiapkan beberapa dokumen yang sudah dibuka, dan kalau misalnya sudah akan di share screen itu lebih cepat gitu. Jadi pastikan menggunakan komputer dan komputernya atau laptopnya itu benar-benar tidak lemot gitu kan, atau misalnya tidak loading gitu ya. Jadi itu yang pertama, menggunakan komputer. Lalu yang kedua, pastikan kondisi internetnya itu benar-benar sangat stabil atau bahkan distabilkan gitu. Saran saya itu teman-teman jangan menggunakan tethering handphone kalau menggunakan laptop gitu ya. Kenapa? Karena saya pernah punya pengalaman buruk. Jadi ketika saya wawancara CPNS gitu kan, saya berpikir bahwa handphone itu sebagai sinyalnya lebih bagus daripada WiFi. Karena saya khawatir WiFi itu adalah ngedown gitu kan pada saat wawancara. Tetapi ternyata handphone lebih parah lagi gitu kan. Pada saat saya wawancara wawancara CPNS Zoom, melalui Zoom juga, itu saya hampir 5 menit ketika saya masuk itu gambarnya nggak gerak. Lalu pertanyaan si pewawancara tidak jelas juga, dan saya keluar selama 5 menit gitu kan. Sedangkan itu sangat disayangkan sekali gitu ya. Tapi akhirnya masih bisa toleransi, dan pewawancara masih bisa mentoleransi saya. Nah, teman-teman, hal ini baiknya dihindari gitu kan. Perlu dicek terlebih dahulu. Entah misalnya teman-teman latihan dengan teman, atau misalnya dengan orang tua, atau dengan siapa untuk mengecek kondisi jaringan internet. Nah, lalu kalau misalnya menggunakan handphone itu, kalau kita tethering, kalau misalnya ada orang yang nelpon ke handphone kita, misalnya iseng, atau misalnya kebetulan ada orang penting nelpon ke telepon kita, itu kan internetnya langsung mati, drop gitu kan. Apalagi kalau telepon biasa ya, bukan telepon WhatsApp gitu ya. Nah, itu kalau ada yang telepon biasa langsung mati itu internetnya. Nah, pasti itu akan berpengaruh terhadap kondisi jaringan yang teman-teman akan gunakan. Jadi pastikan menggunakan WiFi gitu kan. Nah, masih berbicara tentang internet, ketika teman-teman menggunakan WiFi itu teman-teman juga pastikan bahwa pada saat jam itu sinyalnya kuat gitu kan, dan tidak ada jaringan.
Nah, ini saya juga ada tips juga dari teman saya yang wawancara melalui daring juga. Dia bahkan telepon ke provider wifi-nya gitu kan, menanyakan apakah di hari sekian, jam sekian, di lokasi tempat teman-teman bekerja itu akan ada gangguan atau tidak gitu. Nah, itu belum dipastikan. Karena takutnya ketika kita wawancara gitu, ketika teman-teman wawancara di jam tersebut itu malah ada gangguan yang mana itu nanti akan sangat berbahaya gitu. Jadi itu benar-benar perlu dipastikan juga gitu untuk di waktu tersebut, di jam tersebut. Nah, teman saya ini bilang minta dikuatkan internetnya, jaringan internetnya gitu ya, minta dikuatkan jaringan internetnya supaya pada waktu itu, pada saat teman-teman jam wawancara itu internet sangat stabil. Nah, saya waktu itu wawancara 2 kali ya, waktu wawancara CPNS itu 2 kali dan menggunakan Zoom juga. Wawancara satu yang mungkin agak kacau gitu kan, lalu pas wawancara 2 saya belajar dari pengalaman yang pertama, saya coba maksimalkan di micro teachingnya. Nah, ternyata setelah saya ngecek provider di perumahan saya itu kecepatan internetnya 10 Mbps. Akhirnya karena waktu itu lagi ada promo, saya naikkan menjadi 20 Mbps. Artinya lebih cepat dan lebih stabil kayak gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman wawancara di rumah juga, pastikan bahwa orang rumah pada waktu itu tidak menggunakan internet. Artinya internet cukup untuk teman-teman satu saja, minta waktu saja gitu ya. Karena ya mau tidak mau itu adalah yang paling penting ketika teman-teman mempersiapkan wawancara dengan menggunakan internet itu gitu. Lalu berikutnya, lalu setelah komputer oke, kemudian internet oke, yang berikutnya adalah kondisi gangguan yang ada di perumahan, di rumah tempat teman-teman wawancara. Nah, gangguannya dalam artian ya pastikan kalau misalnya banyak orang, misalnya ada siapa yang tinggal di rumah gitu kan, minta saran bahwa pada saat jam itu mohon untuk tidak berisik dulu atau keluar rumah dulu, kalau perlu keluar rumah dulu aja, jangan temenin gitu. Karena di wawancara via Zoom ini teman-teman harus viewing 360 derajat gitu untuk memastikan bahwa di ruangan itu tidak ada siapa-siapa. Nah, ketika ada hal tersebut gitu kan, jadi teman-teman benar-benar harus memastikan bahwa di dalam rumah tidak ada siapa-siapa. Nah, baiknya mungkin di dalam kamar gitu kan. Kalau misalnya perlu pakai lighting, kalau saya waktu itu pakai ring light gitu kan, supaya benar-benar muka kita tuh cerah gitu kan. Jadi bukan skincare tapi muka juga bisa lebih cerah lagi gitu kan. Jadi teman-teman menggunakan ring light gitu kan selama jam tersebut. Itu untuk memastikan bahwa benar-benar rumah kita itu tidak ada orang. Baiknya sih tidak ada orang ya, jangan ada yang nungguin. Apalagi kalau misalnya ada anak kecil, ada orang tua, ada adik, ada kakak, lebih baik kita di ruangan benar-benar sendiri gitu kan, jangan ada orang lain gitu. Nah, lalu setelah kita memastikan bahwa ruangan steril, kemudian internet steril, pakaian kita. Nah, teman-teman benar-benar harus full dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya menggunakan pakaian sesuai LPDP. Kalau tidak salah seragamnya putih hitam putih ya, hitam putih. Bajunya kemeja hitam, kemeja putih panjang polos dan celananya warna hitam dan menggunakan sepatu pasti harus lengkap ya teman-teman ya, karena kan nanti diminta viewing 360 derajat. Takutnya nanti pas pada saat viewing itu kita nggak sengaja kelihatan atasnya doang ternyata bawahnya enggak. Nah, itu juga lebih kepada etika bahwa kita itu benar-benar sudah siap gitu kan, rambut sudah klimis, sepatu sudah mengkilap. Iya, layaknya kita ke lokasi tempat wawancara gitu ya. Jadi benar-benar dipastikan ujung rambut sampai ujung kaki semuanya on gitu kan untuk persiapan wawancara tersebut. Nah, kalau misalnya ternyata teman-teman di rumah tersebut kondisinya kurang memungkinkan, dalam artian misalnya apapun itu alasannya, intinya teman-teman rasa bahwa rumah ini kurang memungkinkan, teman-teman bisa cari tempat yang lain, misalnya di hotel gitu ya. Saya pernah juga waktu wawancara CPNS tahun lalu itu menggunakan online, saya di hotel gitu kan, cari hotel yang bagus. Tetapi ketika teman-teman di hotel harus pastikan kondisi internet hotel itu sangat stabil, karena pengalaman saya juga ruangan oke tetapi internetnya nggak stabil gitu kan. Pada waktu itu saya nyesel juga sih milih di hotel
karena emang sih ruangannya bagus, nggak ada orang, sempit, tapi internetnya kurang stabil. Ujung-ujungnya saya pakai tethering juga gitu, yang mana itu kurang bagus gitu ya. Nah jadi kalau misalnya harus memilih, waktu itu saya di rumah ada wifi gitu kan, antara di rumah ataupun di hotel, ya saya sebenarnya lebih memilih di rumah karena yang paling penting adalah jaringan internet dibandingkan dengan background atau misalnya kondisi kenyamanan gitu. Jadi teman-teman perlu memastikan hal tersebut ya. Nah, lalu berikutnya ini kita masih ke teknis ya, masih teknis di LPDP ini. Nah, yang berikutnya yang teman-teman perlu persiapan juga adalah tentang hal-hal yang akan kita tampilkan. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah mempersiapkan ya, kalau wawancara luring itu teman-teman harus membawa semua dokumen, gitu kan, semua dokumen yang akan ditampilkan. Nah, minimal teman-teman kan kalau wawancaranya luring ya, itu harus dipersiapkan tab-tabnya sudah terbuka di Adobe, itu sudah terbuka. Misalnya yang paling penting ya LOA unconditional, itu sudah pasti ya, unconditional over itu sudah pasti, itu teman-teman harus dibuka itu di tabnya gitu. Jadi artinya ketika nanti pewawancara minta share screen, kita nggak nyari-nyari lagi mana ya filenya, mana ya, apalagi kita lagi wawancara kondisi dalam tekanan, panik, yang kita tahu jadi komplain, aduh mana yang foldernya, nggak sampai seperti itu ya. Nah, lalu misalnya beberapa dokumen yang lain ya seperti korespondensi dengan profesor, kemudian beberapa sertifikat yang nggak harus semua ya, sertifikat terbaik, kemudian kalau ada publikasi yang paling terbaik atau yang terbaru, kita sebagai penulis pertama misalnya. Lalu apalagi ya pokoknya beberapa dokumen beberapa ya, saya nggak minta semuanya karena kalau semuanya nanti laptop teman-teman juga ngehang juga gitu ya, takutnya kita kebanyakan buka tab di Adobe malah ngehang juga, itu jadi kacau juga. Jadi nggak semuanya tapi beberapa gitu ya, beberapa yang mungkin bisa teman-teman coba buka gitu kan, coba persiapkan gitu. Nah, yang terakhir masih teknis gitu ya, teman-teman benar-benar perlu standby 1 jam sebelum pelaksanaan gitu kan, kalau perlu lebih. Jadi lebih baik kita menunggu di waiting room di Zoom-nya itu, karena kenapa? Karena kita tidak tahu, bisa jadi si pewawancara itu peserta sebelumnya itu lebih maju, lebih cepat gitu ya. Kita nggak tahu kondisi seperti itu. Yang penting kita standby aja di ruang wawancaranya itu. Karena kan nanti ada verifikasi, ada apa gitu kan. Kalau kita sudah standby di klik link di waiting room-nya itu, ya itu artinya kita udah senang. Artinya ketika ada peserta yang sebelumnya cancel misalnya nggak datang, ada peserta yang maju lebih cepat, kita nggak tahu gitu ya. Nah makanya jangan terpaku kepada kita nanti wawancara jam 10 sampai jam 10.45 atau sampai jam 10.30. Jangan terpaku kepada waktu tersebut gitu. 1 jam atau 1 jam setengah sebelum wawancara dimulai, itu waktunya kita sudah standby gitu ya, untuk menghindari tadi misalnya ada peserta yang lebih maju atau misalnya peserta yang hilang gitu kan. Nah itu teman-teman harus tetap standby. Dan yang berikutnya yang tidak kalah penting, teman-teman wajib bergabung dengan grup Telegram gitu ya. Kalau teman-teman grup dalam negeri, nah silakan gabung di grup Telegram dalam negeri 2022. Kalau teman-teman luar negeri, reguler luar negeri, silakan gabung di grup Telegram luar negeri. Ada juga yang targeted juga ada gitu kan. Di Telegram tuh banyak sekali informasinya. Kenapa? Karena biasanya orang-orang Telegram itu yang satu frekuensi dengan kita gitu, itu selalu ada gitu kan. Kalau dulu zamannya saya ada di Line, nah sekarang sih zamannya Telegram ya, karena bisa menampung lebih banyak. Silakan teman-teman cari grup LPDP LN 2022, LPDP DN 2022, LPDP targeted, LPDP afirmasi, itu ada semuanya lengkap di Telegram itu. Nah, jadi fungsinya apa? Biasanya teman-teman yang sudah wawancara itu suka sharing, ditanya apa aja sih tadi, siapa aja pewawancaranya. Jadi kita bisa ngelis pertanyaan-pertanyaan yang terbaru. Atau bisa juga masalah-masalah kendala. Aduh tadi saya gagal nih gara-gara kondisi internetnya, pastikan internetnya ini. Oh tadi saya pewawancaranya agak-agak begini nih, saya lebih ditekan pertanyaan tentang ini. Nah itu semuanya kadang-kadang orang tuh pada sharing gitu ya, karena kan caring ya, orang-orang itu pada peduli ya. Nah bagi teman-teman yang nonton video ini belum bergabung dengan Telegram, silahkan sekarang download Telegram dan mulai bergabung, karena itu benar-benar sangat membantu untuk mempersiapkan secara teknis.
Mungkin itu dulu di part 1 ya. Nanti saya lanjut ke update pertanyaan wawancara FPDP part 2, update pertanyaan terbaru di 2022. Karena supaya durasi tidak terlalu panjang dan teman-teman nonton video berikutnya. Oke? Terima kasih. Jangan lupa yang baru nonton video ini subscribe videonya dan juga like, komen kalau misalnya bermanfaat. Share juga ke teman-teman yang lainnya. Dan kalau ada iklan jangan di skip ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.